Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait pelamar prioritas P3K 2022. Jangan sepelekan dua data penentu ini. Jadi Bapak Ibu jangan sepelekan dua data penentu ini. Yang pertama terkait dengan TMT, kemudian kedua apakah verbal ijazah selesai, kita akan verbal lagi. Nah, jadi ini adalah dua informasi berdasarkan studi kasus pertanyaan dari rekan-rekan subscriber yang coba kami implementasikan dalam sebuah konten video ya. Tentunya untuk Bapak Ibu guru sekalian ya, kami membuat konten ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Nah, di sini ada yang bertanya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya seperti ini. Min, kalau udah verbal waktu P3K 2021, apakah nggak masalah kalau nggak verbal lagi? Nah, jadi terkait dengan verbal Bapak Ibu ya, verbal PPK 2021 ini sangat penting ya, terutama bagi pelamar prioritas 1, 2, dan 3, dan terutama bagi lagi dan terutama sekali untuk pelamar prioritas 2 dan 3 yang akan menjalani seleksi kesesuaian, seleksi dan verifikasi kesesuaian data. Nah, yang mana salah satu data yang diperiksa itu adalah data verbal Bapak Ibu ya, karena itu terkait dengan ijazah dan kualifikasi akademik Bapak Ibu guru sekalian. Jadi terkait dengan verbal Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bisa tidaknya Bapak Ibu verbal lagi itu tergantung dari sistem ya, dari sistem. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu sudah melakukan verbal di tahun 2021, itu posisinya nantinya akan terkunci Bapak Ibu ya, posisinya nantinya akan terkunci. Nah, ternyata data Bapak Ibu ada yang bermasalah atau ada penambahan data. Nah, solusinya apakah kita mengadakan verbal lagi? Nah, solusinya kita tidak bisa memaksakan untuk melakukan verbal Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa paksakan apakah kita akan melakukan verbal atau tidak. Kenapa? Karena verbal itu yang menentukan adalah sistem. Nah, bagaimana solusinya kalau begitu? Kalau misalkan ada perubahan data, ada kesalahan data, sedangkan posisi verbal ini sudah posisinya dikunci. Ini kan berbahaya ya bagi pelamar prioritas 2 dan 3, terutama seperti itu. Solusinya adalah Bapak Ibu silakan istilahnya login di Dapodik ya, login di Dapodik, kemudian buka di bagian riwayat pendidikan, Bapak Ibu perbaiki data yang ada di sana. Karena data yang ada di verbal ijazah itu terkait dengan data yang ada di info GTK dan terkait juga dengan data yang ada di database Dapodik. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan proses perbaikan data, maka operator sekolah akan melakukan proses sinkronisasi. Maka operator akan melakukan proses sinkron Bapak Ibu ya. Nah, ketika operator sudah melakukan proses sinkronisasi, maka nantinya ketika verbal ijazah itu sudah terupdate, nantinya saya yakin ya, admin yakin bahwa eh, verbal ijazah Bapak Ibu tidak akan terkunci lagi. Dia akan terbuka untuk menyesuaikan data verbal ijazah dengan data terbaru yang ada di Dapodik. Jadi intinya adalah adanya perubahan di data Dapodik seperti itu ya. Nah, disitulah nantinya pada saat itu Bapak Ibu akan melakukan pengeditan dan perbaikan data di verbal ijazah. Karena ada data yang perlu diupdate, maka verbal ijazah akan menyesuaikan dengan hal tersebut. Oke, seperti itu ya jawaban dari kami. Jadi data verbal ijazah itu menyesuaikan dengan data update ya. Data update yang ada di riwayat pendidikan di Dapodik seperti itu. Dan terkait dengan status verbal ijazah itu terkunci, itu by system Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memaksakan. Itu posisinya adalah by system, dan ini sangat penting untuk pelamar prioritas 2 dan 3 seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini pertanyaan kedua adalah Pak, TMT 2017 masuk prioritas apa? Nah, di sini ada yang bertanya ya. Pak, TMT 2017 itu masuk prioritas apa? Nah, di sini admin langsung menjawab ya. Ketika Bapak Ibu terdata di Dapodik TMT-nya 2017 dengan prasyarat, dengan syarat utama bahwa Bapak Ibu itu pengabdiannya dengan catatan bahwa Bapak Ibu itu sudah terdata di Dapodik ya, sudah terdapat di Dapodik dan masuk dalam kategori guru honorer negeri. Di sini ada dua kemungkinan.
Ketika Bapak Ibu lolos passing grade di tahun 2021 dan masuk di Dapodik negeri, maka Bapak Ibu akan menjadi prioritas satu ya. Nah, Bapak Ibu akan menjadi prioritas satu. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak lulus passing grade di tahun 2021 dan terdata di Dapodik, maka Bapak Ibu kemungkinan masuk di P2 apabila Bapak Ibu adalah THK2 dan masuk P3 prioritas 3 apabila Bapak adalah guru honorer negeri. Nah, jadi ini ada 3 kemungkinan ya dari pertanyaan yang ada di sini. Pak, TMT 2017 masuk prioritas apa tidak? Bisa saja masuk P1, bisa saja masuk P2 dan P3 dan P2 sesuai dengan apa yang menjelaskan. Nah, karena kalau TMT 2017 itu sudah lebih dari 3 tahun ya. Itu sudah lebih dari 3 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ya. Logikanya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan TMT SK pengangkatan. Ini data di Bapak Ibu ya. Data di Info KTK. Nah, di sini poin 9.4 ya, seperti itu 9.4 ya, sorry. Di sini poin 9.4 TMT SK pengangkatan 2017 tanggal 1 bulan 1. Kalau 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ini sudah 4 tahun lebih Bapak Ibu ya, hampir 4 tahun. Nah, jadi apabila dia tidak lolos passing grade dan terada di Dapodik, maka dia masuk prioritas 3 atau prioritas 2 apabila dia THK2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi sudah terjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi kalau TMT 2017 itu apabila lolos passing grade masuk Dapodik itu prioritas 1. Nah, kemudian kedua, apabila tidak lulus passing grade, pengabdian lebih dari 3 tahun THK2 masuk prioritas 2. Dan apabila pengabdian lebih dari 3 tahun masuk Dapodik dan guru honorer negeri masuk prioritas 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pertanyaan rekan-rekan subscriber yang coba kami jawab melalui konten ini. Jadi ini adalah sesi studi kasus yang kami selesaikan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut lagi sedikit ya. Di sini yang perlu sekali Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk mekanisme ya P3K Guru 2022 itu semuanya apapun yang dilakukan oleh Kemendikbud, Pemda, semuanya cuma ditentukan satu faktor. Faktor kesuksesan P3K 2022 itu cuma dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu apabila masih tersedia formasinya. Apapun ini mekanisme penempatan lulus passing grade, kemudian ada seleksi kesesuaian verifikasi, kemudian ada seleksi tes. Kalau formasi tidak tersedia lagi, maka tidak bisa dilakukan. Maka P3K Guru 2022 itu dianggap selesai Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sepertinya Bapak Ibu harus pahami. Mulai dari penempatan lulus passing grade, kemudian seleksi kesesuaian verifikasi dan seleksi tes. Saya rasa admin sudah sering bahas ini ya. Oke. Nah, di sini yang terakhir adalah mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Jadi ada beberapa mekanismenya ya, khusus untuk guru lulus passing grade. Bagaimana mekanisme penempatannya? Kita tertarik ya di poin ketiga, 4 dan poin kedua. Kalau poin ketiga ini sudah jelas ya, tidak dites lagi. Jadi untuk mekanisme penempatan ya guru lolos passing grade tahun 2021 itu nantinya terkait dengan induk sekolah induk. Ada yang bilang apakah kunci sekolah induk? Di sini admin akan pertegas ya bahwa Kemendikbud tidak akan menggeser honorer dari sekolah induk, dan honorer dari sekolah induk itu akan ditempatkan di sekolah masing-masing sesuai kebutuhan dan sesuai dengan linearitas ijazah dan serdik. Nah, nanti apabila tidak ada lagi kebutuhan di tempat tugasnya, barulah akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, luar biasa sekali ya guru untuk lolos passing grade ini. Nah, kemudian nantinya prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori Bapak Ibu ya. Jadi yang paling pertama didahulukan adalah THK2, kemudian baru honorer negeri, lulusan PPG, dan terakhir guru swasta. Nah, pada masing-masing kategori dilakukan berdasarkan nilai diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Nah, tapi ini berdasarkan kategori. Misalkan dalam satu ada tiga kategori 2 atau THK2 memperebutkan 2 formasi. Nah, disitulah nantinya akan dilihat perankingan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.